Sumeneb siang ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda di Ngulik edisi hari ini ya di hari Rabu. Ini sebenarnya mendekati libur panjang gitu ya di 8 Mei 2024 pendengar. Dan seperti biasa Ngulik hari ini saya akan hadirkan narasumber ke ruang dengar Anda dan bersama Kejaksaan Negeri Pamekasan. Di studio kami sudah bersama Bapak Beni Nugroho SB SH MH selaku Kasih Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam Mbak Ayu. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Dan pendengar kita akan ngobrol terkait restoratif justice. Nah, dan pendengar nanti Anda juga bisa bergabung di sesi dialog ya di 081133455101 SMS dan WhatsApp atau di telepon kami di 0328665396 662317 kode area 0328. Baik, kalau ngobrol terkait restoratif justice ini pendengar yang istilah yang sering kita dengar tapi kadang kita nggak tahu gitu ya Pak ya. Apa arti dari restoratif justice dan pendengar ternyata ini sebagai alternatif penyelesaian pidana perkara tindak pidana ya, dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemindahan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait. Nah, mungkin lebih detailnya nih Pak Beni ya, prinsip-prinsip restoratif justice, prinsip-prinsip dasar restoratif justice nih seperti apa sih? Nah, sebelum Mbak Ayu bertanya itu, setidaknya saya nyampaikan dulu ya. Oh monggo. Iya, bertahu kan. Restoratif justice gitu ya. Maksudnya gini, maksudnya kan saya perkenalkan dulu siapa saya gitu kan. Jadi gini, perkenalkan nama saya Beni Nugroho Sandi Budiono, ya kan. Saya asli putra daerah Sumeneb, ya Jawa Timur. Jabatan saya sekarang Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan. Saya sudah melaksanakan tugas selama 4 bulan 20 hari. Di Pamekasan? Pamekasan. Baru berarti? Sebelumnya di mana Pak? Saya sebelumnya tugas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Sumatera Barat? Lumayan berapa pulau tuh Pak? Sampai ke Madura? Pulaunya 2 pulau ya? 3 pulau. 3 pulau Madura? Pulau Jawa dulu kan, terus Pulau Sumatera Barat. Iya, Sumatera. Oke. Dan 4 bulan ya berarti? Baru 4 bulan. Awal Januari? Pelantikan pas hari Ibu saya pelantikan. Setelah terima jabatan pas hari Ibu 22 Desember. Gitu Mbak Ayu. Jadi boleh diulang lagi Mbak Ayu tadi pertanyaan gimana? Mungkin saya lupa tadi. Tapi sebentar, saya juga agak penasaran nih. Berarti memang harapannya kembali ke Madura Pak ya, karena putra daerah ya? Putra daerah ya kan, keluarga juga di Sumeneb ya kan, pengen ngumpul sama anak, sama istri juga ya kan. Supaya jadi kebahagiaan di situ kan Mbak, sama keluarga. Semoga nantinya dipindah ke Sumeneb ya? Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau jadi pimpinan baru bisa. Amin. Oke baik, kembali ke topik pendengar restoratif justice. Ini mungkin bisa diflorkan ke masyarakat dulu. Seperti apa sih restoratif justice itu, Pak Beni? Mungkin saya latar belakangnya. Ya, silakan. Jadi adanya RJ itu ya, karena ada pemikiran Mbak Ayu, pemikiran mengenai keadilan restoratif. Jadi muncul pertama itu di kalangan para ahli pidana Mbak Ayu, sebagai reaksi atas dampak negatif ya kan dari penerapan hukum atau atas sanksi pidana dengan sifat reparatif dan juga korsifnya antara lain sistematis dan profesionalisasi. Kemudian muncullah RJ situ kan, dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut muncullah gagasan tentang sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan penderitaan korban yang dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif justice. Dengan itu akhirnya ada dampak paradigma di situ kan, sistem pemidanaan yang masih menganut paradigma retributif, ya, misalkan yaitu memberikan balasan yang setimpal ya atas kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Di sana khususnya pidana. Pidana kan banyak Mbak Ayu. Ada pidana itu badan
Beda halnya dengan di publik kan, beda dengan hal yang privat, perdata. Dia mungkin ganti rugi kan itu beda. Kemudian kelemahan paradigma retributif adalah menggunakan paradigma yang ternyata belum mampu memulihkan kerugian di situ Mbak Ayu dan penderitaan yang dialami korban. Padahal korban punya hak di situ. Akibat terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudian apa lagi ya? Ini kalau memang bicara restoratif justice ini memang sebelum ke ini Pak ya, sebelum ke pidana gitu ya. Jadi Iya. jadi Enggak, memang udah gini Mbak. Kalau RJ ini intinya udah ada perbuatan pidananya di situ Mbak. oke. Mungkin sudah di tahap penuntutan. Maksudnya ada perkara ini Sudah dilaporkan, ya? dilaporkan dari mulai SPDP ya kan. Kemudian diterima oleh pihak kejaksaan, kita tunjuklah jaksa di situ kan. Nah, untuk melakukan menangani perkara pidana tersebut. Kemudian ada tahap 1 Mbak Ayu. Nanti tahap 1 tuh sama jaksa penelitinya ditutup dulu berkasnya, ya kan. Ternyata layak untuk dilimpahkan persidangan, ya kan. Atau bisa dimediasi. Enggak, belum. Jadi ya? sudah satu, nanti kewenangannya penyidik untuk menyerahkan lagi ke pihak kejaksaan tuh Mbak Ayu. Oke. Namanya tahap 2. Tahap 2 itu pengiriman tersangka dan barang bukti. Nah, disitulah beralihnya kewenangan dari penyidik ke kejaksaan, makanya kita melakukan mediasi. Nah, layak nggak nih perkara ini dilakukan RJ, ini kan? Nah, kalau ini layak, nanti kita mediasikan. Tapi juga ada syarat tertentu juga Mbak Ayu untuk melakukan RJ, ya kan? Langkah terakhir pemidanaan kan melalui persidangan kan, putusan. Nah, setidaknya kita melalui kewenangan kejaksaan disitulah kita bisa melakukan restoratif justice. Ini kan mediasikan dulu, ya kan. Dan itu pun ada syarat-syaratnya juga Mbak Ayu, nggak semudah langsung RJ semuanya nggak bisa, gitu Mbak Ayu. Memang ada Ada syarat-syarat tertentu di situ. Pertama, misalkan ancaman hukumannya itu tidak boleh melebihi 5 tahun. Oke. Dan Ini kasus ininya ya, kasus pidananya gitu ya. Gitu. Terus kemudian ini tersangka atau terdakwa ini bukan seorang residivis. Residivis kan mengulangi perbuatan pidana kembali, itu nggak boleh. Dan kalau misalkan menyangkut kerugian, diupayakan supaya pihak terdakwa ini mengembalikan upahanya di situ, ya kan, dengan surat perjanjian di situ. Misalkan kasus penipuan, ya kan, jadi baik dari terdakwa ini mengupayakan untuk kembalikan dulu uang kerugiannya. Itu berarti bisa misalkan masuk 100, RJ ya? Bisa. Nah, yang penting ini terdakwa dengan itikat baik untuk mengembalikan uang kerugian di situ. Kita bisa lakukan RJ. Contohnya itu tadi 378. Bisa juga kasusnya banyak sih Mbak. Yang penting tidak boleh melebihi ancaman di atas 5 tahun ke atas, tadi ya. gitu kategorinya. Bisa nggak misalkan Mbak tanya, bisa nggak kalau kasus narkotika? Oh bisa, gitu loh. Bisa ya kan? Bisa. Mungkin dia seorang pecandu kan atau penyalahguna narkotika. Oh, itu ya bisa. Yang penting tadi bilang Bukan pengedar tidak, ya? bukan pengedar, kan 115, 112 kan itu nggak boleh. Bukan Nggak boleh. residivis juga. Bukan residivis juga. Memang dia pecandu. Tapi kalau dia mengulangi lagi nggak bisa lagi gitu. Supaya kan kita juga rehab di situ kan. Ini namanya korban juga Mbak gitu kan. Kalau Itu yang bisa. narkoba tadi. Berarti kalau misalnya misalnya saya korban gitu ya Pak, saya melaporkan tindak pidana yang dilakukan itu, walaupun saya maunya restoratif justice penyelesaian itu, tapi saya harus melaporkan dulu nih Pak ya tindak pidananya ya. Misalkan kasus apa dulu Mbaknya? Pencurian gitu pencurian. misalnya. Bisa ya? Bisa. Walaupun saya mau memediasi, saya mau dengan pelaku ini baik-baik, Misalkan tapi saya harus contohnya, melaporkan dulu gitu. Jadi Mbak Ayu kan korban pencurian, Iya. kan gitu. Iya. Kemudian Mbak Ayu melaporkan ke pihak penyidik, di sini kepolisian. Iya. Kemudian diproses sama penyidik kan, tetapkanlah tersangkaannya, dia pelakunya ketangkap kan, proseslah sampai adanya SPDP kan dikirim ke kejaksaan, kemudian habis itu kita sebagai saya kasih pidum, saya tunjuklah jaksanya kan untuk nangani perkara itu. Selanjutnya dulunya berkas tahap 1 penyidik kan kita teliti lengkap layak untuk layak untuk dipersidangkan gitu loh. Kenapa? Jaksa juga punya asas Mbak, asasnya dominis litis. Jadi yang menguasai perkara layak tidaknya tuh jaksa nanti. Jaksa yang menentukan. Iya, bukan penyidik, jaksa. Layak disidangkan jaksa. Makanya itulah salah satu program pimpinan kami yang di Kejagung, khususnya Jampidum itu melakukan RT. Kenapa? Munculnya adanya RT kan karena
dulu pernah dengar Mbak Ayu kan ada kasus kakao itu kan, yang kecil ada kecil Ya, kan, yang- itulah ya. mungkin yang kita harus dengan hati nurani. Betul. Nah, kemudian dengan Mbak Ayu tadi merasa korban, ini kan merasa udah dia minta maaf, ini kan udah dikembalikan barang buktinya kan, ini yang dicuri itu kan. Merasa misalnya Mbak Ayu udah merasa iba, kasihan juga, udahlah mungkin ini kan baru pertama kalinya, mungkin ini tersangkanya dia merasa kepepet ya kan, karena kebutuhan rumah tangga, terus aku tak maafin aja lah ini tersangka kan, mungkin ini kedepannya bisa berubah lagi kan gitu Mbak. Baik. Kan gitu akhirnya Mbak, itulah akhirnya kita mediasikan di situ Mbak. Mediasikan kapan? Sejak tahap 2. Tahap 2 ya kan, kita mediasikan, Mbak Ayu berkenan maafin yang tersangkanya ini, ya udah kita lakukan RJ di situ. Yang penting nanti saksikan juga banyak dari pihak tokoh masyarakat, ada juga kan pihak penyidiknya juga, ya kan. Dan nanti hasilnya pun kita laporkan juga Mbak, karena ini kan penyidiknya kan yang bikin produk kan produk penyidik, kita laporkan ke penyidik, ya kan, kepolisian. Kita kirimkan juga nanti hasilnya ke pengadilan. Dan juga ke LP atau rutan di situ. Iya Mbak. Jadi sama-sama tahu semuanya kasusnya gitu Mbak. Jadi memang RJ ini khusus agar ini ya lebih humanis gitu Pak. Iya Mbak. Kalau pemindahan di persidangan kan terakhir kan Pak, itu kan udah terakhir, langkah terakhir Mbak. Jadi nggak apa-apa langsung dipidana, apa-apa langsung dipidana gitu ya. Mbak. Jadi ada proses RJ. Kalau misalnya begini Pak, sudah dilakukan mediasi gitu ya, sudah, tapi yang korban ini nggak mau RJ, nggak mau berdamai nih. Itu dilanjutkan ke pemidanaan atau bagaimana kalau misalnya korban nggak mau nih? Keberatan, nggak Iya, mau. Nggak bisa, berarti nggak berhasil. Oke. Itu pun gini Mbak Ayu. Jadi RJ itu nggak harus langsung di tahap di kejaksaan kan. Misalnya saat ini kan di Kejaksaan Pamekasan. Itu enggak, kita harus usulkan dulu Mbak, apakah RJ ini akan dikabulkan sama pimpinan di atas. Maka kita nanti gelar expose melalui Vicon kan, sama pimpinan baik di Kejaksaan Tinggi, di sini melalui Pak Bukajati sama Pak Spidum, nanti juga di pihak pusat juga iya sama Pak Jampidum. Jadi memang difilter dulu Mbak, bukan habis di tahap 2 kan kita aja selesai, enggak. Kita bermohon dulu ke pimpinan atas. Di sini masih dipantau sama Pak Jampidum. Iya, pantau dulu, kalau beliau berkenan kita gelar perkaranya, layak untuk di-RJ-kan, baru bisa dikabulkan. Kalau nggak layak, udah tetap kita proses kita limpahkan ke persidangan nanti Mbak Ayu. Iya. Itu pun kalau misalnya sudah dikabulkan gitu ya Pak, dengan apa struktural tadi, SOP-nya tadi sampai kan. pusat sana, Kejaksaan Sampai Agung pusat. ya. Kemudian korban nggak mau nih, nggak mau damai gitu. Oh, jadi pas di tahap 2 dilimpahkan ke kita itulah udah kita nggak bermohonkan lagi ke pimpinan. Oh, gitu ya. Iya. Berarti- Kenapa di langkah tahap pertama aja kita nggak berhasil? Ngapain kita ajukan lagi ke pimpinan lebih atas lagi Mbak? Berarti memang dari bawah dulu nih iya, Pak bawah ya? dulu, kalau bawah berkenan sudah mau di-RJ-kan, baru kita bermohon dulu ke pimpinan paling atasnya lagi, ke Jati, kemudian ke Jagung. Nanti yang kalau Jagung menyetujui baru kita laksanakan itu. Oke, baik. NJ. Ini kalau misalnya tadi terkait RJ ini, restoratif justice ya Pak. Kalau kan misalnya pencurian atau penipuan gitu, itu Iya, kan iya. pasti ada perjanjian untuk ganti rugi gitu ya. Dari pelaku gitu ya ke korban. Misalnya saya ditipu sekian juta gitu, nanti akan dikembalikan sekian juta, kan otomatis begitu Pak. Nah itu nanti yang menjamin uang saya kembali, uang korban kembali itu siapa? Atau memang dari kejaksaan sendiri ini terus mendampingi sampai pengembalian ganti rugi atau bagaimana? Nah, jadi gini Mbak Ayu. Jadi pertanyaan Mbak Ayu, kalau misalkan ada kasus tadi penipuan, Iya. kerugiannya Mbak Ayu 1 juta, Oke. ya kan? Jadi kita mediasikan kepada pihak di sini kan tersangka atau terdakwa kan, gimana mau nggak di-RJ gitu kan? Syaratnya apa? Kembalikan uang itu 100 juta, kita mediasikan. Kan dibawa kwitansi, nanti langsung yang terima uangnya langsung ke Mbak Ayu gitu loh, bukan langsung kita lagi. Iya. Itu kan pasti butuh waktu gitu Pak. Iya. Nah kadang kan khawatir setelah di RJ, setelah ditandatangan semua, pergi lagi tuh si pelaku Apanya? gitu. Maksudnya Nggak, nggak kalau kembalikan duit. kasus 378 kan penipuan kan bisa lakukan penahanan Mbak. Oh. Jadi ada pasal tertentu yang bisa lakukan penahanan walaupun ancamannya di atas 5 tahun. Itu ada Mbak. Kalau 5 tahun ke atas pasti ditahan. Kalau 3 tahun bisa ditahan, 372 bisa ditahan. Sampai mengembalikan Jadi gitu. kita pun harus cepat prosesnya Mbak. Kenapa? Ini tersangka ini kan posisinya kan ditahan di rutan. Kita pun jaga waktu penahanan juga Mbak. Jadi segera sifatnya Mbak. Kenapa? Di kisaran kan ada penahanan 20 hari kan. Iya. Nanti kalau masih kurang kita perpanjangin 20 hari lagi ke pengadilan kan.
Jadi cepat harus. Jadi kalau misalkan kita nggak selesai dari waktu 20 hari itu bisa lepas dihukum Mbak itu. Iya, tersangkanya itu Mbak. Berarti memang di dalam Cepat. jangka waktu 20 hari itu pengembalian ganti rugi harus segera gitu ya? Iya, kalau nggak bisa berarti nggak berhasil di situ. Berarti kembali ke pidana tadi itu ya? Lanjut kita akan limpahkan ke persidangan gitu Mbak. Kita limpahkan ke pengadilan di situ Mbak. Untuk disidangkan Mbak Bayu. Jadi memang semacam deal-dealan gitu ya Pak ya, restoratif justice itu ya? Apa ya, bukan deal-dealan sih. Antara Maksudnya kan korban dan diupayakan pelaku lagi gitu. Kan kita punya rasa kemanusiaan Ya, situ kan. Masa wong manusia kan pasti tempatnya salah dan dosa kan. Suatu dia bisa berubah ke depannya. Maka saya kembalikan lagi kalau pemidanaan kan langkah terakhir buat kita kan gitu kan. Gitu Mbak Ayu. Oke, baik. Jadi memang ini ya, sebelum tahapan di penetapan hukum dipidanakan itu memang ada Langkah-langkahnya dulu yang Mbak Ayu. memang Ditempuh. oleh kejaksaan pendengar, karena tadi ya sifatnya humanis dan harapannya bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya, secara mediasi dan akhirnya sampai penyelesaian dan ini ya tidak ada tuntutan balik begitu. Oke. Baik, saya undang Anda pendengar di 081133455101 atau SMS dan WhatsApp atau di 665396 662317 kode area 0328. Nah, tadi Pak Benny mengatakan ada beberapa yang ini ya, yang tidak bisa masuk di kategori restoratif justice. Kalau penipuan, pencurian bisa ya Pak ya, termasuk narkoba asal itu pecandu gitu ya. Bukan seorang residivis. Bukan seorang residivis. Kalau misalnya tindak kriminalnya ini pembunuhan gitu Pak, bisa nggak Pak? Kalau Pembunuhan menghilangkan nyawa seorang bisa nggak nih? nggak bisa jelas. Nggak bisa ya jelas ya. Ancamannya berapa Ayu? Di atas 5 tahun tadi ya? Iya, di atas 5 tahun. Itu udah mutlak nggak bisa sudah. Jelas itu nggak bisa Mbak. Kalau misalkan penganiayaan, ya kan? Bisa kalau penganiayaan. Nah, di pasal 351 ancamannya 2 tahun 8 bulan. Oke. Itu kan di bawah 5 tahun. Itu bisa Mbak. Kalau undang kan ancamannya kan kalau 338 itu kan pasal ancamannya kan 15 tahun. Kalau 340 pembunuhan berencana, di atasnya itu bisa hukuman mati. Nggak bisa Berarti jelasnya nggak bisa Mbak. jelas Nggak bisa ya. jelas jawabannya Baik. itu Mbak Ayu. Baik. Dan saya juga sering membaca begitu Pak artikel biasanya yang diselesaikan secara restoratif justice ini KDRT tuh. KDRT. Nah, KDRT kan delik aduan. Delik Bisa aduan. itu, bisa ya? dicabut. Iya. Oh, berarti kalau delik umum nggak bisa ya? Eh, Apa delik umum ada beberapa tertentu? Jadi gini, ada pasal tertentu delik aduan. Contohnya kasus 284 perzinahan, Perzinahan. ya kan? Itu bisa dicabut. Misalkan nanti bisa dicabutnya maksimal sejak dia mengadukan atas kejadian perzinahan itu selama 90 hari. Atau terakhir mentoknya nanti pas nanti sebelum hakim menyatakan membuka persidangan jaksa untuk menjalankan dakwaannya, kemudian pihak di sini korban suami atau istri, ya kan mencabut bisa Mbak. Bisa juga di kejaksaan juga. Bisa dicabut. Itu dicabut berarti belum masuk ke RJ ya Pak ya? Nggak usah karena RJ kan ada Mbak di kita tuh ada KUHAP-nya menyatakan penghentian penuntutan Mbak. Penghentian Di situ banyak Mbak, ada RJ, ada diversi, ada penghentian penuntutan yang termasuk tadi delik aduan tadi yang perzinahan itu termasuk penghentian penuntutan. Kenapa? Sedangkan pasalnya bisa dilakukan pencabutan. Nah itu Mbak. Jadi nggak perlu RJ nggak apa-apa. Jadi ada penghentian penuntutan, disitulah salah satunya kasusnya perzinahan, misalkan KDRT kan, itu kan menghindari supaya tidak terjadinya perceraian di situ, kan itu Mbak. Saya tuh sering pernah baca gitu ya Pak ya, kalau misalnya kadang terkait dengan KDRT itu karena emosi gitu ya, si istri dan keluarga istri melaporkan, itu biasanya memang sebelum masuk ke ini ya Pak ya, apa tadi proses kedua gitu ya? Tahap 2. Tahap 2. Tahap 2 itu memang katanya sudah memang dimediasi dari awal. Tapi dari tahap penyidikan bisa juga Mbak. Misalkan dia melapor kemudian Dari kepolisian sehari 2 hari berarti ya, iya, penyidik ini kepolisian ya? Polisi kan terus tiba-tiba sakno ya ambil bojoku kan. Iya kan. Berubah pikiran gitu. Berubah Pak, ujar proses Pak. Tak cabut aja gitu kan. Bisa Mbak. Bisa juga di tahap di kejaksaan nanti udah tahap 2. Wes Pak udah saya kasih sama istri saya atau suami saya nggak usah lah kan gitu kan.
itulah untuk menghindari perceraian di situ, Mbak. Oke, Mungkin mereka berpikir anak-anak kan gitu, Mbak. Kan di situ. Salah satunya kan perzinahan, kemudian tadi KDRT, mukul kan suami ke istri itu bisa. Berarti memang selalu ada proses penyelesaian hukum di alternatif yang lain tanpa Nggih, pemidanaan nggih, begitu nggih. Pak ya. Kalau itu bukan RJ, Mbak, namanya penghentian penuntutan. Penghentian penuntutan. Tapi kalau di tahap di kejaksaan, Oke. kalau sudah penyidik menyerahkan ke kejaksaan di situ. Tapi kan KDRT bisa juga ya Pak ya diselesaikan di RJ ya. Nggak usah ngapain, kan langsung aja langsung ke penghentian penuntutan. di situ. Kalau misalnya begini, karena perempuan ini trauma, tidak diambil, tidak dicabut tuntutannya, kemudian ternyata bisa diselesaikan secara RJ, tapi ada beberapa semacam perjanjian tertulis gitu. Jadi kalau misalnya suami begini, begini, itu bisa ya di RJ kan ya? Kalau misalnya tidak mau dicabut tuntutan itu, Bukan RJ istilahnya. Bukan Penghentian penuntutan. tetap penghentian Iya, penuntutan. Nah, di Oke, situ. baik. Kenapa? pendengar. Pasal disangkaan itu pasal delik aduan. Oh, delik aduan. Beda, Mbak. Delik aduan bisa dicabut. Baik. Kalau yang kebanyakan di RJ kan kebanyakan dia kan yang apa namanya korban itu kan di atas 5 tahun di situ. Oke, baik. Minimal di bawah 5 tahun. Minimal di bawah 5 tahun. Tadi kalau delik umum bisa pencurian bisa nih ya Pak ya? Nah, kalau berzina kan 9 bulan cuma. 9 bulan. Nah, itu Mbak. Kalau Kan beda, Mbak. Oke. Kalau delik umum yang bisa masuk RJ, pencurian bisa ya? Kan Bisa. umum ya? Yang penting ancaman di bawah Di 5 bawah tahun. 5 tahun. 5 Oh, tahun. itu kuncinya pendengar, di bawah 5 Jadi kalau tahun. pasalnya punya kan 362, ancamannya 5 tahun. Bisa di situ. Kecuali kalau pencurian pemberatan nggak bisa. Karena ancaman di atas 5 tahun. Di atas di 5 situ. tahun. Baik. Mendengar sampaknya ada yang sudah ingin bergabung di jalur telepon kami. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa di mana Bapak? Oh, Bluto tetap. Ini kayaknya saya Dari siapa? Haji. Bapak sama aja di Bluto. Silakan pertanyaannya Pak, langsung saja. Ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan. Iya, oke, silakan. Kita membahas mengenai restoratif justice Pak Samaji. Ya, restoran justice Oke. ya. Dan hukum pada dasarnya ini apa namanya adalah keadilan yang berkemanusiaan. Hmm. Nah, pertanyaan kakek saja, umpamanya ada apa namanya persoalan yang mengarah adalah ketidaksabaran asal di Kurang jelas. Pak Samaji, suaranya mungkin lebih diperjelas pelan-pelan ngomongnya Pak, karena kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Ya, umpamanya ada kasus yang sudah dilakukan penyidikan oleh penyidikan di kepolisian naik kepada tingkat apa namanya P21. Padahal yang namanya pihak atau pelapor atau pihak yang atau Korban ya, itu korban. mencabut secara hukum umpamanya. Nih, tapi itu tetap dipaksakan digelar ke pengadilan. Bagaimana itu Bapak itu mohon pencerahannya karena kami Contoh kasusnya Terima apa? kasih. Assalamualaikum Halo, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, halo. Kasusnya apa? Pak Ya. Samaji, contoh kasusnya apa nih? Yang ditanya sama Pak Beni, contoh kasusnya apa? Misalkan seseorang itu melakukan ketidaksopanan tidak ya umpamanya, tapi dengan tidak ada niatan kesengajaan karena Apa? ya, Ketidaksopanan apa, Pak? Apa? Pelecehan atau apa? Ini ketidaksopanan apa nih? Kan banyak, Mbak. Ya misalkan pelecehan, katakanlah pelecehan yang sering digembar-gemborkan misalkan. Oke. Nah terus jadi satu dilaporkan dari kepolisian dilakukan penyidikan, sudah berkali-kali tahapan demi tahapan. Terus namun yang bersangkutan sudah terutama ya pihak keluarga atau Islami mencabut secara tertulis. Nah bagaimana? Apakah Oke. itu bisa P21 atau tetap bisa digelar satu sidang? Oke, baik. Sudah kami Terima tangkap. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam Haji. Oke, ini tadi Pak Sam Haji tanya kalau misalnya sudah dilaporkan, kemudian sudah masuk ke tahap ini Pak ya. Ini kayaknya sudah langkah melewati restoratif justice nih ya tadi karena pertanyaannya. Kemudian ternyata setelah di tahapan tertentu di persidangan tiba-tiba mau dicabut gitu kan tadi pertanyaannya. Seperti apa? Apakah masih digelar atau memang sudah bisa diselesaikan gitu ya intinya pertanyaannya ya. Oke. Pak Beni akan jawab setelah yang satu ini mendengar. Pastikan Anda masih di Ngulik Restoratif Justice. Ngulik Sumeneb siang ini. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih?
Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ngulik Sumenep siang ini. Masih di Ngulik bersama saya Gita Ayu dan Pak Beni. Masih semangat Pak Beni ya? Semangat Mbak, entar lagi liburan kan, Oh ngumpul iya. sama keluarga juga. Waduh, jadi makanya masuk di RRI itu kayak puncak gitu ya. Jadi di stressing dulu, habis gitu liburan sampai Senin lagi kembali. Panjang kan liburannya. Panjang. Aduh, saya iri sama Pak Beni nih. Saya kayaknya masih kerja nih di sini. Gitu ya? Oke, baik mendengar. Tadi Pak Samaji di Bluto ya bertanya, ini misalnya saja kasus pencabulan tadi gitu Pak ya. Kalau misalnya dilaporkan kemudian sudah naik ke persidangan, kemudian dicabut, apa bisa dicabut atau tidak? Silakan Pak Beni. Terima kasih Pak Sam Haji di Bluto ya? Bluto, Bluto. Gini, tadi Pak Sam Haji saya contoh misalkan kalau kesopanan, misalkan ini tentang perlindungan anak. Ya, perlindungan anak. Undang-Undang nomor 23 tahun 2022. Di mana ancaman hukumannya 12 tahun. 12 tahun. Jadi kalau karena ini undang anak tidak bisa dilakukan pencabutan. Karena di atas 5 tahun tadi ya? Bukan delik aduan. Bukan delik aduan di umum. Iya. Tetap dilanjutkan di situ Mbak Ayu. Gampangnya gitu aja. Baik. Karena memang makanya tadi Pak Samaji kita minta contoh kasus ya spesifik ya, karena memang dari masing-masing kasus itu pasalnya banyak gitu ya. Banyak gitu kan. Oke, ini jadi sampaikan juga Mbak Ayu, mungkin kalau kesopanan misalkan ya juga masyarakat juga harus paham juga. Apalagi sekarang generasi muda kan harus paham, hati-hati, kita bergaul juga hati-hati, ya kan? Kenapa zamannya digital semakin mudah kita terpengaruh gitu Mbak Ayu, ya kan? Barang-barang berbau pornografi kan gampang kita dapat Mbak Ayu. Makanya pesan saya seorang penegak hukum menyampaikan kepada adik saya, ya kan, supaya lebih hati-hati, lebih difilter. Jadi mana ini yang baik, mana yang enggak, tolonglah kan itu bisa dipilah dan pilih. Maka harapan saya, ya kan, kalau kita berteman, lihatlah adab kembali kan, adab norma-normanya nih ya Pak ya. Yang berlaku Mbak Ayu. Kenapa? Nanti dengan jangan sampai ada akibat itu akhirnya melaporkan gitu loh Mbak. Jadi kita upayakan preventif dulu. Makanya itulah gunaan kita saat ini ada di sini kan untuk mencegah supaya masyarakat itu kan enggak akan terjadi pelaku tidak pidana. Kan gitu Mbak Ayu. Betul. Upaya preventifnya ke situ kita akan menyampaikan inilah acara kita sekarang ngulik kan gitu Mbak Ayu. Yang sampai ada korban-korban gitu kan nanti udah terjadi baru lapor kan jangan kan. Diupayakan dengan adanya acara ini kita masyarakat juga paham ya kan. Ini ya Pak. Preventif, ya. pencegahan dulu kan di awal. Itulah gunanya kita di situ. Ini tadi kita pendengar off cam kita sempat ngobrol nih, pencabulan sama persetubuhan. Nah, pendengar. Beda ya Pak ya, ternyata ya. Beda. Kalau pencabulan tadi tidak sampai berhubungan gitu ya. Nah, jadi gini. Gimana, bedanya kalau cabul itu mudahnya gini.
misalkan ini walaupun bahasa tabu nggak apa-apa Mbak Ya, ya. nggak apa-apa, Cium pipi ya kan, pegang-pegang organ wanita, vital, vital wanita nggak boleh. Itu cabul Pegang ya? misalkan paha itu nggak udah cabul Mbak. Oh, tindak. Oke. Sedangkan kalau persetubuhan itu barangnya laki-laki itu masuk ke perempuan. Itu ya Pak ya detailnya ya. Gitu. Dan itu untuk pencabulan atau persetubuhan bisa nggak masuk restoratif justice juga? RJ? Nggak bisa. Nggak Mbak. bisa ya. Jelas ancamannya kan di atas 5 Ya. tahun. Kalau misalnya tidak masuk ke pasal ini perlindungan anak misalnya sudah pada dewasa nih, bisa nggak? Undang-undang gimana? Kan kalau tadi pasal Bapak 23 2022 ya. Misalkan pelakunya anak gitu ya. Ya, Pelakunya anak. korban atau pelakunya anak. Pelaku anak Ini nanti sudah kan jelas tidak bisa kan? Kalau pelakunya anak itu kan nanti masuknya sistem peradilan anak. Peradilan anak. Sedangkan ancamannya separuh dari ancaman dewasa. Misalkan ya kan di situ ancamannya 12, separuhnya berapa? 6. 6. Di atas? Di atas 5 tahun Nah, ya. itu jawabannya, Mbak. Jadi nggak Simpelnya. bisa. Kalau misalnya gini Pak, orang dewasa sama-sama melakukan orang dewasa, kemudian melakukan hubungan. Ada nggak sanksi hukumannya? pencabulan misalnya, kemudian yang perempuan merasa dirugikan gitu, dilaporkan, itu bisa bisa masuk ke RJ nggak, restoratif justice? Gak Nggak usah bisa. jauh-jauh ke RJ Mbak, sama-sama dewasa, suka sama suka. Kalau Dan misalnya- nggak ada sanksi pidananya Mbak, itu gimana? Kalau misalnya melapor gitu, misalkan yang perempuan, ini kan perempuannya di bawah umur, yang laki dewasa bisa dilaporkan kena undang-undang perlindungan anak. Kalau sama-sama dewasa nggak ada ikatan perkawinan, nggak masalah Mbak. Kecuali Beda halnya kalau misalnya salah satu pihak ini ada ikatan perkawinan, bisa tadi masuk ke perzinahan. Jadi yang ini masuk di pihak korban, istrinya atau suaminya melaporkan. Oke. Itu Mbak Ayu. Itu tapi bisa masuk RJ juga? Nggak bisa? RJ, Iya. perzinahan. Iya, perzinahan. Bisa. Bisa ya. Tapi bukan RJ namanya, penghentian penuntutan. Penghentian Nah, penuntutan. beda lagi. Balik lagi ke KDRT tadi itu ya. Kalau misalnya pemerkosaan, bisa RJ nggak? Pemerkosaan. RJ, Iya, pemerkosaan. Ancamannya berapa? Tergantung itu dulu Nah, ya. itu lagi di atas 5 tahun nggak bisa. Mbak. Tapi kalau tadi ada pemberatan pidana sudah jelas tidak bisa ya di RJ kan. Bukannya intinya tidak boleh melebihi di 5 tahun. atas 5 tahun. Oke. Itu RJ yang di aturan di kejaksaan, Mbak. Beda halnya nanti di kepolisian. Mereka juga punya kewenangan juga di situ, ada RJ juga gitu, Mbak. Tapi kalau saya lebih tepatnya kalau di penyidik itu SP3 lah. Iya kan? SP3. Iya, kalau kita di RJ lah kan gitu. Iya, oke, baik mendengar. Dan mungkin di belakang Pak Samaji yang ingin bergabung, saya masih undang Anda karena waktu kita masih sekitar 15 menit lagi ya kita Apa lama Mbak? ngobrol. Nggak apa-apa lama 2 jam nih. Wah, nambah nih. Nambah durasi. Oke, baik. Kalau selama ini yang Bapak Benny tangani di Pamekasan terkait RJ ini biasanya kasus apa sih Pak? Jadi selama saya 4 bulan ya? 4 bulan ya Mbak ya. Atau semua keseluruhan aja deh. Kalau 4 Jadi, bulan terlalu 4 rendah bulan, range-nya, durasinya. Saya sekarang melakukan tugas di Kisah Pamekasan. Jadi saya sudah lakukan 2 RJ Mbak. 2 RJ. 2 bulan pertama. Tribulan pertama sudah saya lakukan. Sudah langsung RJ ya. Kebetulan kasusnya 351 Apa tuh 351 Pak? penganiayaan. Penganiayaan. Iya Mbak, penganiayaan. Itu bisa. Kenapa? Ancamannya di atas di bawah bawah 5 5 tahun. tahun. 2 tahun 8 bulan kan bisa lakukan RJ. Jadi kebetulan ini saling lapor Mbak Ayu ceritanya Mbak Ayu. Oh, sama-sama merasa jadi korban gitu. Sama jadi saling melapor sama ya kan akhirnya kita mediasikan ya kan karena ancaman di bawah 5 tahun mereka sepakat damai ya kan intinya dia saksikan juga dari pihak penyidiknya juga tokoh masyarakat kebetulan waktu itu ada pihaknya juga kan kita undang pihaknya juga kita mediasikan berhasil sampai kita ajukan ke Kejaksaan Tinggi ke Kejagung. Oke. Alhamdulillah Di ACC. dikabulkan sama pihak Jampidum satu. Oke, baik. Kemudian yang kedua Pak? Itu dulu sementara ada 2 itu masih. Penganiayaan semua ya berarti ya kasusnya ya. Betul. Betul. Oke, baik. Dan selama menangani 2 kasus itu, apa ini tantangan-tantangan, kendalanya gitu Pak? Biasanya apa nih? Apa dari sistem hukumnya atau dari masyarakatnya justru? Atau dari Kendalanya kayaknya nggak ada Mbak. nggak ada ya? Iya. Wah, luar biasa Pak Ben ini. Jadi saya upayakan kan, ini kan perkaranya kan cuma karena emosi aja kan, kan gitu Mbak Yu. Jadi saya mediasikan, manusia ya, tepatnya tadi saya kembalikan, tempatnya salah dan khilaf, ya kan, gimana,
ya kan, buat saling damai kan. Ketimbang kalian ayo gimana kalau misalkan nanti persidangan ya Panjang kan? rumit gitu Panjang ya. lagi kan, kalian juga sama-sama masuk di rutan gimana kan itu kan, mendingan di luar kalian kan bisa lebaran kemarin kan, bisa ikut Silaturahmi, Idul Fitri kan gitu maaf-maafan kan, juga maafin akhirnya. juga sekalian kan. Pas kebetulan itu apa Idul Fitri Mbak Ayu. Maka saya bilang kan itulah momen kita baik kan di situ Mbak. Oke, baik. Idul Fitri lagi kan. Oke, baik. Kemudian Pak, di sesi mediasi ini pasti ada keinginan gitu ya Pak dari kejaksaan supaya kejadian ini tidak berulang gitu, baik di orang yang sama ataupun di masyarakat. Biasanya penekanan apa yang disampaikan kepada masyarakat di mediasi ini agar tidak terulang kejadian serupa? Karena kan logika kita begini, biasanya orang tidak akan mengulangi kejadian ketika dia dapat hukuman pidana gitu ya. Tapi ini kan karena diselesaikan secara RJ, diselesaikan secara baik-baik, dan memang hal yang dikhawatirkan adalah kejadian berulang karena tidak ada efek jerah. Apa biasanya ini ya? Langkah-langkahnya. Iya, yang ini semacam sugesti yang diberikan kepada para korban pelaku agar Tidak mengulangi perbuatan lagi. Jadi kalau menurut pendapat saya Mbak, jadi kita tekankan, ya kan, kalau nanti tersangka mau terdakwa melakukan perbuatan lagi, ancamannya lebih berat lagi Mbak Ayu. Oke. Di situ aja kan. Dan memang ada catatan sebelumnya gitu Pak ya. Iya, ada bukunya kita. Ini residivis. Baik di penyidik juga ada juga. Ini pernah dihukum, kan gitu kan. Iya, iya. Jadi itu pun ada pertimbangan di kami nanti melakukan penuntutan. Yang memberikan apa? Ini terdakwa sudah melakukan tindak pidana atau residivis. Iya. Pasti ancamannya lebih berat lagi Mbak Ayu di situ. Makanya inilah perlu kita tadi bilang kan, kita ada di sini kenapa itu kan pencegahan dulu gitu loh, berpaham masyarakat di situ. Jadi jangan enak-enak soalnya kena restoratif justice kemudian mengulangi lagi atau ini justru lebih berat nanti Justru ketika kalau dia ngulangi udah dia bisa kita tempuh kan, RJ udah berhasil kan, udah berhasil, kemudian dia melakukan lagi Mbak Ayu. Itu nggak akan bisa lagi RJ Mbak Ayu. Oke. Kan nggak bisa pengulangan Mbak Satu Ayu. kali cuman kesempatannya Iya, gitu kalau ya. diulang lagi nggak bisa di RJ Nggak lagi bisa, sudah langsung udah. masuk dia. Oke, Gitu. baik. Memang berarti kemarin di sebenarnya kan RJ ini juga selain memediasi ada ini Pak ya, hal yang diinginkan tuh efek agar si pelaku menjadi lebih baik gitu ya, Iya. karena diberi kesempatan gitu kan sebenarnya Iya Pak ya. Betul Mbak itu. Makanya kita lakukan RJ kan bukan langkah terakhir kan, langkah kan Iya. pemindanaan kan. Iya betul. Jadi sebelum pembinaan kita upayakan dia melakukan, dia nggak dihukum lah kan gitu kan. Kan nanti namanya jelek kan di masyarakat kan. Pertama apa? Nanti cari kerja susah kan gitu kan. Iya betul. Kan ada kelakuan Banyak kebaikan kan situ efek-efek kan. Nanti yang- di pengadilan juga muncul juga ini terpidana muncul kan bisa susah Mbak Ayu. Nanti kalau dia mau kemana-mana susah juga ini kan. Jadi catatan buruk buat dia kan. Tapi jangan berkecil hati ya kan. Mungkin dengan ada hukuman dia kan bisa berubah ke depannya kan gitu Mbak Ayu. Jangan lantaran dia mantan napi terus dia kecil hati, jangan. Harus lebih baik lagi di situ Mbak Ayu, dia berbuat baik lagi dengan pengalamannya di dalam itu kan. Kenapa nanti di rutan pun ada keterampilan juga di situ Mbak Ayu. Situ. Baik. Tapi kalau misalnya masuk restoratif justice dan ditahan selama berapa hari tadi? 20 hari ya? Waktu Jadi proses kewenangan jaksa untuk melakukan penahanan 20 hari. 20 hari. Kalau masih belum cukup nanti bisa perpanjang ke pengadilan. 20 hari lagi Mbak. Itu masih restoratif justice ya Pak? Beda hanya dengan penyidik. Kalau penyidik itu 20 hari 40. Jadi 20 hari penyidik, kalau dia masih kurang masih penahanan itu minta perpanjang ke kejaksaan 40 hari situ Mbak. 40 hari total. Nah, ketika 20 hari dan restoratif justice berhasil, itu di pasti kan ada file ya, ada file database kalau si orang ini pernah dilaporkan dan penyelesaiannya restoratif justice. Nah, kalau misalnya nanti mau bikin kartu kuning untuk daftar kerja gitu ya, itu catatan itu muncul nggak deh? Nah itu kalau dia terkoneksi ke PN ada muncul. Ada ya. Tapi Jadi kan kalau RJ kan nggak muncul Mbak. Kenapa? Dihentikan di kejaksaan. berarti kalau RJ Mungkin bersih kalau masih melakukan catatannya. kebaikan mungkin muncul di kepolisian. Oh, gitu. Karena apa? Penyidik sini kepolisian Mbak Ayu. Gitu Mbak Ayu. Oke, tapi tetap ini ya tidak dikatakan napi kan gitu kan ya. Iya, Tidak ada titel itu karena ya. kan belum melalui persidangan Belum ada putusan untuk sekian tahunnya gitu. Iya. Intinya udah deh jangan main-main deh. Jangan main-main sama tindak pidana. Tapi kalau restoratif justice ini pidana dan perdata ya pastinya ya. Kenapa Mbak Ayu? Kalau Beda. Ini kan lebih condong ke pidana. Pidana ya? Badan Mbak Ayu. Oke, kalau perdata Privat kan, hukum privat kan. hukum privat. Mungkin Kalau Mbak Ayu perdata
Orang hukum juga harusnya nggak perlu tanya lagi kayaknya. Berarti kalau atau memang kalau perdata ada istilah lain dari restoratif justice nggak ada Mungkin ya? ganti rugi kan. Ganti rugi langsung ya? aja kan. Langsung. Situ. Berarti ini memang dikhususkan. Tapi jalurnya perdata kan, langsung ke pengadilan nanti kan Betul, gitu betul. Mbak Ayu. Baik, memang Kalau pidana kan hukuman badan Mbak Ayu. Iya, iya. Badannya dia yang dihukum dihukum kan. badannya Betul. dihukum betul. Jadi RJ ini memang lebih spesifik ke pidana ya. Iya, pidana. Dan kalau misalnya RJ ini juga bisa diselesaikan ini Pak ya. Kalau misalnya biasanya kan memang kalau pidana itu kriminal gitu ya. Kalau kriminal kan bahasanya kan kerennya kan crime kan, Iya, kejahatan crime, kan. ya. Back biasanya turn back to crime tuh ya. Ya, itu kembali. Itu pernah hits itu ya. Kan punyanya penyidik kan. Iya. Punya Kepolisian kan. punya bajunya, nggak punya ya? Enggak. Nanti order ke saya. Oh enggak Kalau kita bercanda. kan persekutor Mbak. Ya oke. Ya kan beda. Beda ya. Nah itu kalau kejadian impersonal di pekerjaan dan dilaporkan itu bisa juga di restoratif justice ya. Gimana Mbak? Pekerjaan misalnya di pekerjaan Contohnya di kantor ada masalah personal itu juga biasanya relasi kuasa atasan dan bawahan terjadi pelecehan atau terjadi hal-hal penggelapan itu Kalau bisa. tadi Mbak Ayu bilang penggelapan. Penggelapan itu kantor, otomatis kalau uang negara ya korupsi Mbak. korupsi ya? Itu nggak bisa ya kalau korupsi ya? Nggak bisa jelasin. Sudah nggak usah ditanyakan, nggak bisa ya. Tapi kalau kan pelecehan, ancamannya kan. kalau pelecehan bisa ya? Ancamannya berapa? Ya? Tergantung ya. Nah, itu kan tetap nggak bisa lah. Tetap nggak bisa. Ya? Waduh, tetap nggak Kemarin bisa. yang ramai tuh YouTuber tuh lu. Apa Pak yang ramai Pak? Yang ramai YouTuber kemarin yang nge-share mantan pacarnya kan sama juga gitu. Kayaknya Yang ramai tuh Mbak YouTube. Pak Benny lebih muda dari saya nih, tahu siapa ya YouTuber. Saya pun tak tahu. Itu nih nggak pendengar. bisa Mbak, itu bukan aduan tuh Mbak sifatnya, bukan pidana murni itu. Pidana murni. Jadi memang tidak bisa Nggak bisa dicabut, direstoratif. nggak bisa dicabut, tetap lanjut. Oke, baik pendengar. Pernah dengar nggak Mbak Ayu yang YouTuber kemarin yang harus menep loh? Orang Sumenep. Aduh. Ayo masa lah dulu lah YouTubernya ya, YouTube-nya tuh lah ada. Ini nanti saya cek deh Pak. Itu bukan aduan, Bukan delik aduan. pidana murni. Berarti memang tidak bisa direstoratif. Karena ancaman hukumannya kan. di situ. Baik, mendengar. Jadi memang walaupun sudah preventif, kemudian sudah dilakukan ini ya pencegahan hukuman pidana, itu bagaimana kita ini Pak ya selalu bertindak di masyarakat gitu ya supaya memang tidak terjadi, supaya kita memang kalau human nature, kalau karakter manusia itu pengennya kita hidup aman aja gitu ya. Iya, Mbak. Makanya jangan sampai bertemu Bapak Benny nih kalau Tapi bisa ya. kenapa? Aturan dibuat karena apa? Karena ada pelanggaran itu Mbak, atau kejahatan kan gitu Mbak. Kan dibuatlah produk undang-undang situ Mbak. Untuk mengatur kita kan gitu Mbak. Betul. Dan saya rasa restoratif justice ini langkah yang pas gitu ya. Kan tadi Pak Benny pernah bilang kalau dulu nenek yang mencuri ini akhirnya dipidana sampai segini. Ya, kan. Kita kan kembali lagi ke hati nurani kita Iya, Mbak. betul. Mas teganya kan. Karena dia mencuri kan untuk apa kan itu Mbak. Mungkin bisa dilakukan RC. Karena apa ancaman di bawah 5 tahun di situ. Baik, mendengar. Dan nampaknya kita sudah mendekati akhir nih padahal. Gitu ya. Kayaknya kurang gue Mbak, gak kerasa Mbak. Gimana? Jawa nih ngono gak kerasa Mbak. Ya kan. Tak kerasa Mbak Madurana kan gitu. Tak kerasa. Tak kerasa Mbak ya. Tapi waktu kita terbatas ternyata pendengar ini barangkali yang harus ditekankan kepada masyarakat gitu Pak ya. Terkait dengan topik kita, terkait dengan obrolan kita, walaupun tadi restoratif justice ada beberapa hal yang bisa masuk di box itu, ada yang memang tidak bisa masuk gitu ya Pak ya. Ini apa yang mungkin penekanan kepada masyarakat terkait dengan obrolan kita dari Pak Benny kepada masyarakat pendengar di rumah yang dengarkan obrolan kita. Statement kita ya. Iya, Nah, closing jadi pesan statement-nya. saya agar ini tugas kita bersama Mbak Ayu, ya kan? Nggak cuma saya sendiri sebagai APH kan, ya tugas juga masyarakat juga, orang tua, ya kan, guru juga, semua elemen masyarakat lah Mbak Ayu. Kalau saya sendiri nggak mungkin bisa, kan gitu Mbak Ayu. Masuk tugasnya Mbak Ayu juga iya kan. Iya, sosialisasi Nggak, nih ya kita kan, ya. Gunanya ini kan ngulik ini kan Iya. gunanya apa? Nyampaikan juga kan gitu Mbak, nggak saya sendiri Mbak. Mungkin itu Mbak. Jadi memang butuh Semua semua kepedulian masyarakat, elemen ya. elemen masyarakat Mbak. Untuk restoratif justice yang menekankan humanis, hati nurani gitu Ya, ya. aturan ini, nggih. Oke.
Tapi kalau orang baik biasanya larinya ke restoratif justice gitu ya. Nggak mau. Jangan langkah terakhir kan pemidanaan Mbak ya, kan gitu Mbak Ayu. Bukan berarti kita alergi pada hukum gitu, tidak ya Pak. Tapi kan ini masuk kepada inilah pilihan kebaikan yang dilakukan gitu Pak ya untuk restoratif justice. Iya Mbak. Gitu ya Pak Beni. Betul. Baik pendengar, tentu sudah obrolan kita di Ngulik pada siang hari ini. Terima kasih Pak Beni Nugroho SB tadi. Apa SB Pak? SB itu kebetulan nama orang tua saya Pak, bapak saya Sadi Budiono Pak. Sadi Budiono, Pak Beni Nugroho Sadi Sadi Budiono Iya. gitu ya. SHMH Kasih Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan sudah bersama kami di Ngulik Nggih. pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat berakhir pekan libur panjang. Sama-sama, Mbak Ayu juga selamat bertugas. Oh, terima ya kan? kasih. Kalau saya bilangnya libur, ini bertugas ya. Iya kan, kita bilang tadi nggak bisa libur kan. Kita bilang selamat bertugas. Tapi saya nggak curhat loh ini Pak. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih banyak. Sehat selalu bersama keluarga. Amin. Dan semoga kita Bayu, bertemu amin. kembali di kesempatan selanjutnya Amin, Pak ya. Allah, amin. Bayu juga ya. Ya, Sehat oke. selalu ya. Selamat keluarga. Terima kasih banyak Pak Beni. Selamat siang. Dan pendengar, saya Gita Ayu pamit undur diri dari Ngulik Restoratif Justice edisi hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngulik Sumeneb siang ini.